Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Saya doakan semoga kalian semuanya selalu dipermudah dalam segala urusan dan rezekinya. Tentu segala doanya diijabah, dikabul dan terlaksana. Amin amin ya robbal alamin. Guys, kali ini saya ingin membahas dan menunjukkan sebuah bukti kehebatan Dokter Tifa. Kali ini saya membahas kehebatan luar biasa Dokter Tifa. Kok kenapa bisa-bisanya sidang sampai berlarut-larut? Padahal ini jelas adalah pencemaran nama baik. Ini adalah hasud. Ini adalah undang-undang ITE yang menghina dengan sehina-hinanya dan merendahkan dengan serendah-rendahnya. Tapi kenapa kok bisa berlarut-larut? Nah, ini sebuah kehebatan. Akan saya tunjukkan sebuah video di mana kehebatan dia kemudian bisa mengulur-ulur waktu dan bisa menyeting seakan hukum adalah milik dia. Akan saya tunjukkan. Mungkinkah nanti dalam sebuah konklusinya adalah hukum dapat dipermainkan oleh setiap orang dengan sebuah media atau contoh dalam kasus ini. Ini yang menjadi pelajaran buat kita, akan saya tayangkan semuanya. Kemudian juga guys, ada sebuah ucapan kita tahu daripada katanya seorang profesor, Denny Indrayana. Beberapa kali terakhir ini sering kali mengucapkan sesuatu yang menggemparkan memang, karena khususon membahas Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka. Bahwa dia ini juga membahas banyak hal terkait ijazahnya Gibran. Nah, ternyata banyak hal yang blunder, yang justru yang dia ucapkan itu adalah terjadi dalam dirinya. Yang dia katakan itu justru terjadi di dalam masa lalunya. Nah, ini akan saya tunjukkan bagaimana sisi yang mana saja yang kemudian yang dia ucapkan itu justru kemudian dapat menghalau atau membuktikan bahwa historinya itu memang seperti itu. Yuk kita mulai saja. YouTuber Nusantara. Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang perdana kasus fitnah pencemaran nama baik ijazah Jokowi dengan terdakwa Tifauziah Tiasuma. Sidang yang awalnya digelar untuk pembacaan dakwaan baru pasca putusan sela harus ditunda 2 pekan lantaran terdakwa Tifa tidak hadir. Di awal persidangan, Hakim Ketua Christina Endarwati mempertanyakan soal kehadiran Tifa selaku terdakwa kepada jaksa penuntut umum. Hakim mengingatkan dalam perkara pidana, ketidakhadiran terdakwa tidak bisa diwakili kuasa hukum. Jaksa tidak mengetahui alasan Tifa tidak hadir, namun JPU menyebut dalam persidangan sebelumnya dinyatakan oleh terdakwa Tifa akan bersedia menghadiri persidangan tanpa dipanggil. Hakim pemilihan menyatakan persidangan ditunda selama 2 pekan atau 27 Agustus 2026. Sementara itu, tim jaksa dari Kejati Jakarta meminta Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak permohonan pra-peradilan Tifa. Jaksa menilai permohonan tersebut keliru dalam menafsirkan ketentuan hukum dan berupaya menarik pokok perkara ke dalam ranah pra-peradilan. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa menyatakan status hukum Dr. Tifa telah beralih dari tersangka menjadi terdakwa setelah pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 27 Juli 2026. Menurut jaksa, sejak pelimpahan dilakukan, kewenangan pemeriksaan berada di tangan majelis hakim perkara pokok. Jaksa juga menilai permohonan pra-peradilan cacat secara formil karena mencampur adukan pembatalan surat dakwaan dengan status tersangka dan hasil penyidikan. Menurut jaksa, putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur hanya membatalkan formulasi dakwaan, bukan membatalkan penyidikan atau penetapan tersangka. Kalau yakin 100% palsu, mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti, tidak malah pra-peradilan. Biar perkara ini segera selesai, masalah ini bisa segera selesai. Baik, poinnya saya sudah dapatkan dalam video ini. Bagaimana maksudnya? Pertama yang harus saya sampaikan adalah bahwa ada kesimpang siuran bahasa antara kemudian di pengadilan dengan apa yang dikatakan Dokter Tifa. Apa yang dikatakan Dokter Tifa, katanya saya hadir di dalam persidangan, ya.
eh tapi pihak pengadilan di situ ada hakim, di situ ada jaksa, di situ ada advokat. Dan poin yang ada di dalam pengadilan itu ternyata Dr. Tifa tidak hadir. Tapi kok Dr. Tifa menyatakan hadir? Pertama, inilah sebuah kehebatan daripada Dr. Tifa. Dan akan saya tunjukkan bagaimana maksudnya. Dan bagaimana hakim mengatakan. Dan bagaimana jaksa mengatakan. Bagaimana Dr. Tifa mengatakan. Akan saya komparasikan mana yang benarnya. Karena kehebatan dia itu seakan bisa membuat narasi seakan narasinya adalah paling benar. Kedua yang harus saya sampaikan bahwa ketika kejaksaan bilang, bahkan pengamat hukum juga, ahli hukum juga, senior ahli pidana juga yang sudah seringkali saya tayangkan di dalam konten sebelumnya itu, bahwa guys, ini sudah masuk di dalam tatanan peradilan menuju kemudian sidang pembuktian. Tapi kenapa kemudian bisa mendaftarkan mendaftarkan pra peradilan ya? Pra peradilan didaftarkan sesaat atau semasa kemudian sidang peradilan di Jakarta Timur sudah atau akan dilangsungkan. Bayangkan, ini adalah kehebatan yang kedua. Kehebatan bahwa harusnya kan tidak boleh sidang pra peradilan itu. Wong sidang pembuktian segera dilangsungkan. Kok bisa? Kira-kira luar biasa. Padahal dalam sebuah berita ini bahwa kejaksaan memohon pihak PN Jakarta Selatan untuk menolaknya, menolak pra peradilan Tifa karena sudah masuk dalam pokok perkara. Tapi kemudian pada peradilan atau pengadilan Jakarta Selatan tetap menerima dan melangsungkan pra peradilannya. Kehebatan kedua. Berarti kan kehebatan kedua dari Dr. Tifa yang seharusnya tidak boleh masuk pra peradilan tapi boleh masuk pra peradilan. Pertanyaannya adalah dari ini. Kok bisa PN Jakarta Selatan membolehkan itu padahal ini melanggar hukum? Ada apa dengan PN Jakarta Selatan? Kalau kemarin kemudian banyak pengamat menyatakan bahwa PN Jakarta Timur ini kurang profesional, kurang mengerti hukum, bahkan senior ahli pidana yang mengatakan dalam konten saya sebelumnya, kali ini masuk dalam PN Jakarta Selatan, ya. Lagi-lagi ini merupakan kehebatan Dr. Tifa dan kawan-kawannya, walaupun dengan cara yang seperti itu. Kemudian apakah dari kehebatan ini justru kemudian hukum dapat dinilai dan dimenangkan selalu oleh segelintir orang walaupun itu salah sekalipun? Apakah itu hukum dapat dipermainkan? Apakah itu hukum kemudian tidak bisa ditegakkan dengan sebaik-baiknya? Kan akhirnya timbul permasalahan itu di publik itu. Nah, andai kata kemudian ini sebuah contoh ya, permasalahan ini adalah contoh misalkan menegakkan KUHAP yang baru. Dan apabila ini sebagai contoh untuk masa depan kita, untuk peradilan masa depan, dan ini dibuktikan dengan cara mengulur-ulur waktu, kemudian seakan dimenangkan selalu bagi yang penuduh dan sebagainya, ini presiden buruk ke depan akan selalu ada. Penegakan hukum akan selalu di mata buruk. Ya iyalah. Akan selalu buruk di mata publik. Bayangkan. Ini sebuah contoh. Ya. Pra peradilan juga melanggar hukum tapi dilaksanakan. Aduh, luar biasa yang kedua. Pihak lawan ya, Termul, Buzzer dan sebagainya menyatakan bahwa Dr. Tifa mangkir dari persidangan. Itu tidak benar ya. 1 Agustus 2026. Tidak benar bahwa saya tidak hadir ya, tidak benar bahwa saya tidak hadir. Saya ada di pada tempat tersebut. Tetapi Anda semua juga bisa melihat melalui live streaming yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa persidangan boleh dikata tidak jadi dilakukan. Ya, karena
pastilah hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahu bahwa kami sedang menjalankan sidang pra-peradilan di PN Jakarta Selatan. Banyak Baik ya, dalam video ini Dr. Tifa menyatakan bahwa siapa bilang tuh buzzer termul mengatakan saya tidak hadir di dalam persidangan di PN Jakarta Timur. Katanya saya hadir ya. Katanya saya hadir. Yuk kita tunjukkan bagaimana sebuah videonya di dalam persidangan bahwa Dr. Tifa itu tidak hadir. Agar ini tidak menjadi fitnah, agar ini menjadi sebuah kebenaran ya guys. Nah, kita akan tayangkan di fakta persidangannya ya. Mungkin sidang persidangan juga memang Jadi belum hadir. Mohon izin majelis mungkin bisa dikonfirmasi ke penasihat hukumnya atau ke advokatnya majelis, karena kami sudah melakukan pemanggilan secara patut pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 majelis. Ya, dalam perkara ini kan yang saudara panggilkan terdakwa. Saya menanyakan kepada saudara, terdakwa hadir atau tidak. Kalau tidak, dilakukan pemanggilan berikutnya. Karena dalam perkara pidana bukan kuasa ya, tapi pendamping. Mohon izin majelis, sebagaimana persidangan sebelumnya, pada persidangan untuk perkara sebelumnya itu dinyatakan oleh terdakwa bahwa terdakwa akan bersedia hadir majelis, mohon izin tanpa dipanggil. Ya, nanti dipanggil kembali ya untuk persidangan berikutnya. Waktunya 1 minggu ya, cukup ya untuk memanggil terdakwa kembali. Sidang di Mohon izin majelis, ya. mungkin apabila berkenan untuk ditanyakan karena ada Oh, advokat yang hadir. saya bertanya kepada saudara. Siap. Saudara Siap yang dilaksanakan. mengajukan, gitu Siap ya. dilaksanakan, majelis. Jadi sidang ditunda hari Kamis tanggal 20. Oh, berarti belum cukup waktunya ya, makanya dipanggil kembali gitu ya, makanya kita hadir hari ini begitu. Izin kami sampaikan kondisi hari ini dan sesuai kuhap yang baru nomor 20 tahun 2025 di pasal 163 huruf B jelas dikatakan yang mulia dilakukan. Iya, cukup ya Pak ya. Jadi gini ya, karena panggilan belum mencukupi waktunya, katanya baru terima hari Senin. Untuk kalau saya hitung di persidangan tanggal 20 nanti belum cukup 7 harinya kalau dipanggil mulai besok. Jadi persidangan tanggal 27. Begitu ya, dipanggil untuk hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Gitu ya, terdakwa ya, penuntut umum ya, untuk manggil terdakwa. Gitu ya. Baik, mohon izin majelis. Ya. Baik, apabila majelis memutuskan untuk kami memanggil kembali, akan kami panggil kembali untuk kesempatan berikutnya. Namun sebelum sidang ditutup, kami ingin menyampaikan untuk melakukan permohonan mewajibkan terdakwa melakukan wajib lapor kembali kepada kami majelis, karena menghadirkan terdakwa pada persidangan juga merupakan salah satu tugas dari penuntut umum, dan pada saat dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, terdakwa ini sepakat untuk kooperatif, dan salah satu nilai kooperatifnya adalah untuk dipanggil apabila ada wajib lapor. Demikian majelis. Maaf Bu, Ya nanti seperti yang sudah saya sampaikan masih ada kesempatan memanggil. Nanti berikutnya kita tetapkan begitu ya. Itu ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak ya, karena di sini terdakwa belum hadir, penasihat hukum belum mewakili gitu ya, belum mendampingi. ya saya menanggapi begini aja. Dikatakan Tidak usah Pak ya. kalau memang wajib lapor kembali, berarti statusnya tersangka. Saya belum menetapkan kalau wajib lapor kembali. Jadi dipanggil terlebih dahulu untuk persidangan hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Begitu ya. Karena ada pukul 09.00 gitu ya. Ya, sidang selesai ditutup. Baik, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan di dalam video ini. Pertama adalah
Dr. Tifa ternyata di dalam persidangan ini tidak hadir. Walau di luar Dr. Tifa menyatakan bahwa saya hadir di dalam persidangan itu. Tapi di dalam fakta persidangan ini, ketika hakim menanyakan apakah jaksa ini sudah memanggil Dr. Tifa, sudah katanya, tetapi tidak hadir. Berarti kalau tidak hadir alias mangkir, ya kan begitu. Nah makanya kemudian pesan hakim ini untuk memanggil ulang. Ya, memanggil ulang itu seharusnya minggu depan, tetapi ternyata diputuskan 2 minggu ke depan. Kenapa? Alasannya ada pra peradilan. Waduh, pra peradilan. Ada pra peradilan ternyata katanya. Yang harus saya sampaikan di sini adalah pertama bahwa tidak konsekuen, tidak sesuai apa yang dikatakan Dr. Tifa dan pengadilan itu berbeda. Ternyata dalam persidangan tidak ada kehadirannya sama sekali. Kedua, bahwa ketika jaksa mempertanyakan bahwa memohon kepada hakim untuk menetapkan dan mewajibkan kembali wajib lapor kepada Dr. Tifa, ternyata tidak dikabulkan. Mohon untuk memanggil kembali Dr. Tifa terlebih dahulu. Nah, di sini artinya ketika ada sebuah permohonan dari jaksa penuntut umum kepada hakim, maka sebuah indikasi ini adalah jawaban bahwa Dr. Tifa sudah mangkir. Padahal di dalam penundaan penahanan itu ya, penangguhan penahanan itu syaratnya adalah tidak mangkir ya, tidak mengulangi perbuatannya dan lain sebagainya. Tetapi justru mereka dengan bebas dan leluasa mengulangi perbuatan yang sama, apalagi sekarang dibuktikan mangkir. Kemudian yang harus saya sampaikan bahwa ternyata di pengadilan ini juga hakim itu menyetujui untuk 2 minggu. Kenapa? Menunggu pra peradilan terlebih dahulu. Kita tahu bahwa pra peradilannya pun seharusnya itu ditolak. Tapi kenapa diterima oleh PN Jaksel? Ya, ditolak kenapa? Wong pokok perkaranya ini sudah akan disidangkan. Wong ini peradilannya sudah dijalankan, sudah dilaksanakan, sudah dimulai, kok pra peradilan diterima saja. Nah, kemudian hakim ini mengikuti pra peradilan, malah bukan pra peradilan, mengikuti peradilan yang di Jakarta Timur. Nah, artinya bahwa inilah salah satu kehebatan Dr. Tifa yang selanjutnya, bahwa hakim PN Jakarta Timur pun kemudian menyetujui dan menunggu pra peradilan dari PN Jakarta Selatan terlebih dahulu. Nah, ini satu kehebatan Dr. Tifa dan kawan-kawannya, seakan bahwa mereka ini adalah benar selalu dan selalu dimenangkan dan selalu diprioritaskan, bahwa selebihnya hukum pun seakan mudah bagi mereka. Ini salah satu kehebatan mereka, kan luar biasa itu guys. Apakah kita bisa melakukan itu? Ya tentu tidak bisa seperti beliau-beliau ini. Seperti beliau tidak akan bisa guys. Nah, ini suatu pernyataan dari pernyataan hukum Bapak Jokowi. Pengadilan Negeri Jakarta Timur sidang pokok perkara ijazah Jokowi ditunda sampai 2 minggu ke depan dengan alasan menunggu hasil dari Prapit di PN Jaksel. Kalau dari pihak Pak Jokowi yang diwakili oleh Bang Rifai menanggapi ini seperti apa, Bang? Sebenarnya tadi juga saya ikuti juga persidangan di PN Timur, sekalipun melalui elektronik ya. Jadi sebenarnya PN Timur sudah menggelar sidang dan tidak terpaku dengan pra peradilan yang diajukan oleh Dr. Tifa. Terbukti hari ini pun persidangan digelar. Namun karena Ibu Tifa tidak menghadiri ya, tanpa alasan yang jelas ya, atau bisa juga disebut mangkir ya dari panggilan pengadilan ya, karena bagaimanapun sebenarnya kalaupun beliau mengklaim di hari yang sama ada sidang pra peradilan, sementara sidang pra peradilan itu bisa diwakilkan oleh penasihat hukum, sedangkan ke sidang pidana beliau di PN Timur itu tidak bisa diwakilkan karena sifat penasihat hukum itu hanya mendampingi. Jadi seharusnya bicara secara yuridis, beliau harusnya menghadiri persidangan di PN Timur, sedangkan untuk pra peradilan itu diwakilkan. Tapi
Nah, itu juga selanjutnya merupakan kehebatan Dokter Tifa dan timnya ya. Menghadiri pra-peradilan tapi tidak menghadiri peradilan di PN Jakarta Timur, sidang pokok perkara. Nyatanya beliau tidak mengindahkan itu, sehingga persidangan tidak bisa dilanjutkan. Dan akhirnya hakim memberikan penundaan untuk di sidang berikutnya ya. Mudah-mudahan ini merupakan panggilan terakhir. Kalau memang tidak juga hadir, maka bukan tidak mungkin hakim bisa mengeluarkan perintah paksa. Karena ini persidangan pidana yang wajib dihadiri oleh terdakwa. Demikian, Mbak. Nah, ini berbanding terbalik nih Bang, sama statement dari kuasa hukum dari Bu Tifa sendiri yang mengatakan bahwa agenda hari ini tertunda karena merasa undangan yang disampaikan ke Bu Tifa bahwa hari ini ada sidang itu terlalu mendadak. Nah, saya nggak mengerti ya apakah benar itu mendadak atau tidak, tapi yang menjadi tidak konsisten, kalau betul undangannya tidak diterima secara patut dan layak, kok pengacaranya bisa hadir semua di sidang? Ya, seharusnya kalau memang tidak layak, tidak patut, ya tidak usah hadir semua. Ini kan juga menunjukkan satu sikap ambigu ya. Kalau di sisi lain mempersoalkan panggilan, tapi di sisi lain penasihat hukumnya hadir semua. Ya, jadi kembali lagi, kalau saya sih tidak melihat ini sebuah bentuk etikat baik ya dari Dokter Tifa khususnya, karena seharusnya beliau menghormati persidangan yang harus dihadiri dan tidak bisa diwakilkan. Tapi bagaimanapun itu beliau sudah mengambil sikap, ya kita tinggal melihat bagaimana respon pengadilan manakala nanti di persidangan berikutnya tidak hadir. Tapi yang menarik di sini adalah PN Timur tetap menggelar persidangan Bu Tifa yang artinya tidak terpaku oleh pra-peradilan yang diajukan, karena memang sebenarnya pra-peradilan ini sudah tidak sesuai ketentuan seperti yang sering saya sampaikan, bahwa sebenarnya pra-peradilan itu hanya bisa diajukan di tahap penyidikan ataupun penuntutan, tapi kalau sudah perkara di persidangan maka tidak bisa lagi pra-peradilan. Ya, apalagi kalau kita lihat pra-peradilan ini baru didaftarkan tanggal 3 Agustus, sedangkan perkara ini atau dakwaan ini sudah didaftarkan kembali oleh jaksa itu di tanggal 27 Juli. Jadi sudah jelas perkara ini sudah masuk dulu ke persidangan, sudah didaftarkan, baru kemudian Ibu Tifa mendaftarkan pra-peradilan. Jadi ini berbeda ya dengan konteks yang pra-peradilan Pak Roy yang pra-peradilan pertama ya. Dan kalau pra-peradilan yang kedua, ketiga berikutnya itu juga menurut saya Pak Roy nggak tepat juga. Coba sekarang PN Timur lebih bersikap tegas dalam baik ya. Itulah ya, lagi-lagi Bapak PH Jokowi itu merupakan kehebatan Dokter Tifa dan timnya bisa melakukan itu. Ya, publik akhirnya menilai kok bisa negara ini diatur oleh segelintir orang. Apalagi dalam hal ini Dokter Tifa adalah yang menuduh. Walaupun mesti disidangkan terlebih dahulu apakah tuduhannya itu bersalah atau tidak, tapi kenapa kemudian mereka seakan mengatur jalannya sidang, seakan bahwa negara kalah dengan segelintir orang, seakan bahwa mereka ini selalu menang di atas segalanya, walaupun cara-cara yang digapainya itu tidak selalu benar. Nah, ini menjadi pertimbangan seharusnya. Harusnya negara hadir dalam hal ini. Nah, ini juga sebuah contoh daripada temennya Dokter Tifa dan Roy Suryo. Saya tidak pernah. Saudara Suginur, mohon maaf saya katakan saudara, saya tidak panggil Gus. Karena nasabnya itu bukan anak kiai, bukan yang artinya lahir dari anak kiai dan juga punya pesantren. Saya panggil saudara Suginur saja di sini. Saya teringat seorang filsuf mengatakan, Ibnu Rashid, kalau ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah kebatilan dengan agama. Catatan itu. Karena saya melihat ya begini, tahun 2018 ketika saudara Suginur sebagai pendakwa di salah satu masjid di daerah Semanggi di Solo, beliau mengatakan, siapa yang mendukung Jokowi, itu tahun 2018 ya, siapa yang mendukung Jokowi silakan keluar dari masjid. Itu nggak bisa Anda bantahkan untuk itu. Oke, jadi Pak Andi,
Saya tidak pernah mengusir jamaah saya dari masjid. Kalau tidak dukung Jokowi silahkan keluar. Monggo dicari videonya, kalau ada diviralkan aja. Saya iki ndek masjid iki ganti presiden kira-kira. Sapa sing kate milih Jokowi angkat tangan. Leona sing milih Jokowi metu teko masjid iki. Nah, Masya Allah. video ini membuktikan bahwa temannya Tifa dan Roy Suryo juga kan membela selalu ya mereka itu, dan ternyata hal yang sama dilakukan. Pak Andi Azwan, cek ya jejak digital saya, apakah saya pernah mengatakan itu di dalam masjid. Siapa yang bukan pengikutnya atau siapa yang pengikutnya Pak Jokowi atau memilih Pak Jokowi segera keluar dari masjid ini. Silahkan cek dan cari jejak digital saya, tidak akan ada sampai kapanpun. Tahu-tahunya ada video ini saya tayangkan juga buat teman-teman. Artinya ini tidak konsisten. Ternyata hanya sebuah politik ya, memilih atau tidaknya terhadap Pak Jokowi, yang memilih Pak Jokowi harus keluar dari masjid. Bayangkan, masjid dipolitisir oleh beliau. Masjid ini rumah Allah, hanya untuk kepentingan segelintir orang, kepentingan orang tertentu, dalam hal itu adalah Anies saat itu. Bayangkan itu. Dan ternyata ini tidak konsekuen juga. Seperti halnya tadi, di dalam hadir persidangan, hal yang sepele misalkan, di persidangan tidak ada kehadiran Dr. Tifa. Dr. Tifa menyatakan saya hadir. Kan sama juga. Akhirnya kemudian publik menilai dong. Bagaimana menilainya? Kok mereka itu sama saja ya. Mengatakan bahwa paling benar padahal salah. Walaupun salah tapi mengakunya benar dan lain sebagainya. Selalu mengatakan itu. Ya. Mereka menuduh, mereka tidak merasa menuduh. Mereka memfitnah, tidak merasa memfitnah. Mereka undang-undang ITE, tidak merasa undang-undang ITE. Walaupun jejak digitalnya telah membuktikan bahwa mereka telah merendahkan dengan serendah-rendahnya, menghina dengan sehina-hinanya, tapi mereka tidak pernah merasa bersalah. Ini sebuah pelajaran buat kita. Jangan sampai bahwa bangsa ini takut dengan segelintir orang. Bangsa ini, hukum ini tidak boleh diatur oleh orang atau segelintir orang. Apalagi demi kepentingan. Bukan sebuah kebaikan. Apalagi kemudian hukum melindungi seorang yang memang jelas salahnya. Hukum melindungi seorang yang diduga bersalah dan lain sebagainya. Hukum harus ditegakkan dengan sebenar-benarnya, dengan seadil-adilnya. Jangan disetting, dipelintir berdasarkan kepentingan satu kelompok saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.